Halo, apa kabar? Kiranya semangat kreatif yang boleh terus Tuhan anugerahkan pada kita ini terus selalu membara di dalam diri, bahkan di dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan Yesus percayakan pada kita. Kali ini saya sih mau membahas tentang klepon. Kue klepon, kue yang enak begitu kok. Aduh, marketing memang sangat bahaya ya. Demi untuk bisa membuat sesuatu barang yang kita jual itu harus laku, kita harus mengorbankan hal-hal bahaya sekali. Makanya betul kata orang-orang bijak ya, jika kita mau maju jangan pernah menjatuhkan orang lain. Ya. Halo Pak. Iya Pak. Apa kabar Pak Adrian? Ada apa lagi? Iya, gini lagi. Saya mau tanya, Pak Pendeta. Banyak orang bilang katanya Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu bagaimana sih Pak? Apakah benar bahwa Roh Kudus itu berbeda ya? Atau nggak tahu Pak. Roh Kudus ya. Kalau kita bicara tentang Roh Kudus, itu sesuatu hal yang memang selama ini selalu dilupakan, bukan dilupakan sebenarnya, dikesampingkan. Padahal Roh Kudus itu kan satu kesatuan, Allah Bapa yang boleh hadir dalam Yesus Kristus, sehingga ketika Yesus Kristus naik ke sorga sesuai dengan janjinya, Ia boleh hadirkan dirinya dengan wujud Roh Kudus. Oleh karena itulah topik ini memang sangatlah menarik memang. Karena kalau kita boleh melihat bahwa Roh Kudus merupakan sumber kebenaran dan sudah tertulis di dalam sejarah kekristenan dalam hal ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Di situ kan dikatakan bahwa Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus sendiri adalah Tuhan. Ini yang Pak Adrian harus bisa pahami. Memang di luar sana ada begitu banyak pemahaman-pemahaman yang liar. Kalau Bapak Adrian lebih tertarik lagi, Bapak Adrian itu bisa lagi melihat tentang apa ya, kalau dalam ilmu teologi kekristenan itu masuk dalam sub pneumatologi. Pneumatologi merupakan apa ya, sebuah pemahaman yang mau mengajak kepada kita semua untuk boleh melihat bahwa Roh Kudus adalah Tuhan Allah itu sendiri.
Roh Kudus adalah pribadi yang boleh dihadirkan untuk terus selalu menguatkan penyertaannya. Karena itulah Allah boleh hadir dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga ketika kita boleh terputus karena dosa, dibutuhkanlah karya penyelamatan. Nah, karya penyelamatan itu hadir melalui Sang Kepala Gereja kita, Yesus Kristus. Ketika Dia boleh berkarya, boleh terus lalu, sehingga boleh mengorbankan dirinya di kayu salib, menebus segala dosa-dosa kita. Dan ketika Ia boleh naik lagi ke sorga, Ia tetap hadir di dalam kehidupan kita yang kita kenal dalam Roh Kudus. Jadi disinilah kita harus selalu bisa melihat bahwa pemahaman-pemahaman yang liar itu memang tidak bisa dipaham. Begitu kan Pak Adrian? Coba Pak Adrian sendiri coba dari pemahaman yang disingkat pengantar tadi mengatakan. Iya, berdasarkan paparan dari Pak Pendeta, saya memahami bahwa Roh Kudus bisa diartikan dengan nafas untuk tubuh kita yang menjadi pertanda dari kehidupan. Sehingga Roh Kudus memiliki arti kehidupan. Kalau boleh diartikan seperti itu ya Pak Pendeta. Di dalam Perjanjian Lama kan memang betul tertulis jika Roh Allah sendiri yang sudah memberikan kehidupan untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Di saat Allah memberikan kehidupan untuk manusia, maka Allah menghembuskan rohnya. Itu kan dalam Kejadian 2 ayat 7 ya. Iya. Iya. Rasul Yohanes juga Pak memberikan penegasan jika untuk memperoleh kehidupan kekal, maka kita sebagai manusia haruslah terlahir dari kehidupan yang sungguh-sungguh bisa menunjukkan bahwa kita ini selalu siap menjadi berkat-Nya. Jadi, ya paham? Ya. Yang terpenting kan, ya jalani saja lagi. Seperti tadi kan saya sudah bilang dari awal, masa demi bisa laku kuenya klepon disalahin. Marketing memang bahaya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang seperti itu ya. Kalau kita mau maju, mari kita maju bersama-sama. Kalau kita mau melihat Indonesia ini menjadi berkat bagi dunia, maka memulai dari diri kita. Jangan pernah menjatuhkan orang lain. Kalau toh memang ada orang lain menjatuhkan kita, ya biarkanlah. Yang penting kan kita tidak pernah membalas. Ya seperti tadi penyertaannya Roh Kudus. Iya. Oke. Tuhan Yesus selalu memberkati. Iya.